Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya dengan Bu Putri. Nah, di sini saya diberikan amanat untuk mengajar mata kuliah praktik akuntansi keuangan lanjutan. Nah, sebelum kita memasuki mata kuliah praktik akuntansi keuangan lanjutan, sebaiknya kita perkenalan dulu atau sekedar untuk membahas kontrak perkuliahan. Nah, di sini pada mata kuliah praktik akuntansi keuangan lanjutan ada beberapa yang harus dibahas. Yang pertama yaitu deskripsi dan tujuan mata kuliah, kemudian bagaimana metode pembelajarannya, kemudian ada penilaian dan rencana kuliah. Nah, pada deskripsi dan tujuan mata kuliah di sini praktik akuntansi keuangan lanjutan atau PAKL ini membahas praktik atau pengaplikasian dari teoritis mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Nah, materi ini berkaitan dengan transaksi, kemudian struktur kepemilikan perusahaan, bentuk unit usaha, satuan moneter yang dipakai dalam transaksi, kemudian satuan moneter yang dipakai dalam laporan keuangan konsolidasi, termasuk bagaimana kita membuat jurnal eliminasi, kemudian penyusunan kertas kerja dalam tujuannya untuk laporan keuangan konsolidasian. Kemudian apa sih tujuan mata kuliah dari praktik akuntansi keuangan lanjutan? Di sini tujuannya mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kemampuan analisis dan kemampuan praktik yang telah dipelajari serta memahami bagaimana konsep akuntansi keuangan lanjutan. Nah, di sini dalam tujuan ini khususnya pada konsep yang berkaitan dengan firma, kemudian penjualan angsuran, penjualan konsinyasi, kantor cabang, maupun penggabungan badan usaha dari konsolidasi, merger, atau akuisisi. Kemudian yang kedua terkait dengan metode pembelajaran. Di sini dalam metode pembelajaran praktik akuntansi keuangan lanjutan itu bertujuan untuk mencapai pengajaran yang baik. Maka sebelum mengikuti kuliah praktik akuntansi keuangan lanjutan, mahasiswa itu diharapkan mempersiapkan atau mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas dalam satu sesi perkuliahan atau satu pertemuan pada perkuliahan. Nah, metode pengajaran ini dirancang agar mahasiswa itu lebih aktif mengajarkan bagaimana bahan praktik yang ada dengan tulisan tangan yang jelas, rapi, kemudian teliti dan benar. Nah, di sini dalam praktik akuntansi keuangan lanjutan ada dua buku yang digunakan, yaitu yang pertama buku kasus, kemudian ada formulir kertas kerja. Kemudian untuk elemen penilaian, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, partisipasi, presensi, dan etika. Nah, di sini presentasinya yaitu 15%, kemudian tugas ada 15%, kemudian kuis 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Nah, totalnya ada 100%. Kemudian ini ada rencana kuliahnya untuk pertemuan pertama sampai 16. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan dan sedikit pengantar. Kemudian pertemuan 2 sampai 4 itu ada kasus pertama yaitu tentang firma. Kemudian pertemuan kelima itu kasus kedua tentang penjualan angsuran. Kemudian pertemuan ke-6 yaitu kasus 3 terkait dengan penjualan konsinyasi. Pertemuan ke-7 sebelum UTS kita tuh membahas kasus keempat terkait dengan kantor cabang, akuntansi kantor cabang. Kemudian untuk pertemuan ke-8 kita membahas ujian tengah semester. Kita akan melakukan ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 itu ada kasus keempat, masih melanjutkan pada pertemuan ke-7 yaitu akuntansi kantor cabang. Kemudian untuk pertemuan ke-10 sampai ke-15 kita fokus pada kasus kelima yaitu penggabungan badan usaha. Nah, untuk pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Nah, untuk pertemuan ke-16 setelah UTS, mahasiswa diharapkan nanti mengumpulkan kertas kerja yang sudah dikerjakan selama pertemuan ke-2 sampai ke-15. Untuk buku referensinya dapat digunakan sebagai referensi dalam mengerjakan itu saya menggunakan buku referensi dari Pak Suwarwoto, kemudian ada Subramanian. Nah, sekian untuk pertemuan pertama terkait dengan pengantar. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap jaga kesehatan dan tetap fokus pada kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.